Arab Saudi buka kesempatan supporter Garuda. Malaysia banjir boikot, kerugian Sintayong usai tak panggil Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda full dukungan, Malaysia banjir boikot. Jumlahnya dukungan yang diterima Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia menjadi bukti bahwa skuad Garuda tengah unggul segalanya dari rival. Hal itu terlihat dari penjualan tiket laga Timnas Indonesia versus Australia yang mana digelar di SUGBK pada Selasa 10 September. Meski harga tiket dibanderol dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.500.000, penonton rela war tiket untuk menyaksikan dari dekat laga matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika tiket resmi dijual pada Sabtu 17 Agustus, supporter memang sempat kesulitan untuk membeli tiket via aplikasi Bank Plat Merah. Disinyalir supporter kesulitan mengakses karena banyak yang melakukan aktivitas serupa. Di sisi lain, Timnas Malaysia justru kehilangan dukungan saat main di turnamen garapan Federasi Sepak Bola Malaysia Pesta Bola Merdeka 2024, tepatnya pada 4 hingga 8 September. Beberapa supporter garis keras Malaysia melakukan boikot alias enggan memberikan dukungan langsung ke stadion. Aksi dibuat supporter Timnas Malaysia sebagai bentuk protes kepada FAM, kepemimpinan Hamidin Moh Amin. Sebab semenjak dipimpin Hamidin Moh Amin pada 2018, tak ada prestasi gemilang yang dicetak oleh negara tetangga tersebut. Skuad Harimau Malaya sendiri hanya sekedar lolos ke Piala Asia 2023, tapi menjadi bulan-bulanan di sana. Timnas Malaysia juga gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026 zona Asia. Bahkan di Piala AFF 2020, aksi Timnas Malaysia terhenti di fase grup. Hal tersebut tentu berbeda dengan PSSI yang saat ini dipimpin oleh Erick Thohir dengan penuh gebrakan demi mewujudkan misi Garuda mendunia. Kerugian Sintayong usai tak panggil Elkan Bagot. Pertama, krisis back. Absennya Justin Hubner serta tak dipanggilnya Elkan Bagot akan membuat Sintayong merasakan krisis back di laga kontra Arab Saudi. Sebab Timnas Indonesia hanya akan memiliki 3 back murni pada diri Jordi Amat, Rizky Ridho, dan J.Izes. Kendati demikian, sosok Jordi Amat tengah diragukan lantaran mengalami penurunan performa. Sejatinya Nathan Chuaon bisa diplot sebagai back. Tapi melihat penampilan terakhirnya di timnas dan di klub, ia lebih cocok bermain sebagai gelandang atau bek kiri. Jika Elkan Bagot tetap tidak dipanggil, Sintayong wajib memanggil 1 bek murni untuk menjaga kedalaman skuad Garuda. Kedua, kehilangan pemain berpengalaman. Di putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia tak hanya butuh bek berkualitas, namun juga berpengalaman. Tak dipanggilnya Elkan Bagot otomatis membuat lini belakang Timnas Indonesia akan kehilangan pemain berpengalaman saat laga melawan Arab Saudi dan Australia. Meski berusia muda, Elkan Bagot tergolong pemain senior di Timnas Indonesia era Sintayong, yakni dengan catatan 22 penampilan di berbagai ajang. Bek jangkung tersebut bahkan telah mendapatkan tempat utama di klub barunya Blackpool. Tentu hal itu menambah keuntungan bagi sang pemain dan Timnas Indonesia jika mendapatkan kesempatan. Ketiga, kehilangan sosok vital saat duel udara.
Di laga melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia diprediksi harus siap menghadapi duel-duel udara, terutama dalam bertahan. Tak dipanggilnya Alkan Bagot yang punya postur 1,96 meter akan membuat Sintayong kehilangan sosok vital saat duel udara melawan penyerang-penyerang lawan. Di samping itu, postur tinggi Alkan Bagot juga akan berguna bagi timnas Indonesia saat bantu dalam menyerang. Seperti halnya saat menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Kendati demikian, semua keputusan ada di tangan Sintayong. Entah seperti apa yang sebenarnya terjadi, supporter Garuda wajib terus mendukung perjuangan tim Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Tiket dijual murah, Arab Saudi buka kesempatan supporter Garuda. Kabar menarik datang dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF yang telah menjual tiket pertandingan antara timnas Arab Saudi kontra timnas Indonesia, yakni di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, harga tiket pertandingan tersebut dijual dengan relatif terjangkau hingga membuka kesempatan bagi supporter Garuda. Sebagaimana diketahui, Arab Saudi menjamu timnas dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah. SAFF turut menyediakan tiket khusus timnas Indonesia yang dijual dengan 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Weibo. Pertama, Gold seharga Rp500 atau seharga Rp2 juta. Kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan kontra skuad Garuda. Selain Gold, kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium juga dijual untuk pendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau Rp41.000. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3 yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Harga tiket untuk kategori Gold 3 hingga 4 juga berlaku untuk supporter Arab Saudi. Nominalnya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan partai timnas Indonesia. Bayangkan untuk 2 kategori termurah ketika timnas Indonesia melawan timnas Australia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026, harganya mencapai Rp250.000 dan Rp550.000, belum termasuk asuransi, pajak, dan biaya layanan. Tentu hal tersebut membuka kesempatan bagi supporter Garuda untuk mendukung langsung perjuangan tim Merah Putih di tanah Arab. Namun memang biaya tur tandang ke Arab Saudi mahal. Untuk perjalanan pulang pergi Jakarta Jeddah pada 4 dan 6 September 2024, budgetnya bisa menembus Rp10 juta, belum termasuk penginapan dan akomodasi yang lain.